Hadis keberapa ya? 9. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsut tasi', hadis ke-9. An Abi Hurairah an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu benar. Ya. Yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka ada yang memberikan judul hadis ini la taklifa illa biqadril istita'ah. Allah tidak memberikan beban agama melainkan berdasarkan kemampuan. Ya, berdasarkan kemampuan. Ukuran kemampuan itu Pak bukan gue mah udah nggak mampu dah, lo belum tentu. Ya, maka ada satu ilustrasi kemampuan. Jadi ada tentara Islam, ya, sama panglimanya disuruh lari muterin lapangan. Kata pimpinannya, lo muterin lapangan lari semampu lu. Lah ada yang baru 2 kali udah berhenti. Gue mampunya 2G. Nya ada yang 5 kali berhenti. Nah begitu udah berhenti semua tinggal atu, masih muter aja. Udah berapa puluh kali orang udah pada berhenti, udah ngasau, dia masih muter, berhenti pingsan. Lalu dia kan digotong di bawah, lu ngapa jadi maksain diri? Kata dia lah, gua kagak maksain. Kenapa? Perintah pimpinan lari semampu lu. Lah gua masih mampu. Lah kita mah gua mah mampunya 2 G. Lah belum tentu, lah usaha dulu. Lah masih mampu. Itu namanya qadril istita'ah. Ini met kamu pegel banget udah ya. Gitu. Lah enggak. Kalau masih ada kaki masih bisa dijalanin, maka kalau udah jegang baru tuh nggak mampu udah. Ya, udah nggak bisa berdiri baru duduk, kan begitu nggak mampu mah. Itu. Kalau nggak bisa duduk, lah masa bisa berdiri udah duduk baik lah, kan bukan begitu ukurannya. Bahkan sholat yang duduk juga kan kalau pas berdiri mah kudu berdiri. Kenapa? Karena berdiri mampu. Yang susah itu ruku sama sujud. Pada panting apa? Ner-neran itu. Nah maka pas ruku baru begini. Lah berdiri mah masih boleh. Lah ini mah nggak buku-buku udah duduk baik. Nah, bukan. Itu ukuran kemampuan. Makanya baru saya paham dulu ya. Biaya dulu, tapi katanya semampunya, tapi maksa begitu. Ya, dalam bidang apa ya maksa. Orang pergi haji udah pergi haji, kan mampu berarti. Ya, masih ada yang dijual. Ya. Dari Abi Hurairah, nama Abi Hurairah itu namanya Abdurrahman. Ya, Abdurrahman. Nah, Abu Hurairah itu datang ke Madinah itu di tahun 7 Hijriah. Ya, ketika perang Khaybar dan dia masuk Islam di situ. Ya, namanya Abdurrahman. Kemudian terus hidup bersama Nabi, menuntut ilmu. Sehingga dia menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Berapa hafalan Abi Hurairah? 5.374 hadis. Ya. Hampir masalah-masalah syariat, masalah-masalah akhlak itu kebanyakan dari Abi Hurairah. Ya.
dia termasuk anggota yang 40 orang yang tinggal di beranda Masjid Nabawi di zaman Nabi yang nggak ikut perang, makanya sempat belajar. Ya, karena di Al-Quran pun menganjurkan untuk jangan pergi perang semua, ada satu golongan yang menuntut ilmu. Nanti yang pulang perang siapa yang membimbing gitu. Nah, 40 sahabat inilah yang banyak menuntut ilmu dari Nabi dan yang mewariskan ilmu hingga hari ini, melahirkan para ulama, ahli sufah, termasuk Sayyidina Abi Hurairah. Kalau tidak salah pernah diangkat menjadi amir di Madinah. Lagi zaman Nabi, dia menyodorkan diri untuk menjadi gubernur lah. Kata Nabi, enggak, ente mah lemah, katanya gitu. Baru dia paham ketika dia menjadi amir, menjadi gubernur, kalau amir itu ya, di Madinah. Timbul rasa, ya namanya jadi gubernur, maka jadi rasa gede, rasa sombong, sedangkan dia banyak ilmu dan selalu bersama Nabi, mendapat akhlak yang mulia. Baru dia sedih. Bagaimana untuk membunuh kesombongan dia? Beliau nyari kayu keluar, lalu kayunya dipanggul di punggungnya, pergi ke kota, artinya ke tempat orang banyak. Awas, awas, gubernur mau lewat, awas. Lah gubernur lagi manggul kayu. Rupanya dia ingin menghinakan diri dia di depan orang banyak, karena timbul rasa sombong. Ya, karena orang yang hatinya bersih, apabila ada terbersit, timbul nafsu kan, nafsu itu kan sifat yang ada dalam tubuh ini, nggak hilang Pak nafsu itu Pak. Nah, kalau belum dipotong lehernya, belum dikubur, belum hilang. Wah, nafsu itu yang disebut nafsu itu sifat yang tumbuh di tubuh ini. Agama itu perlu akhlak, perlu ruh untuk melaksanakannya. Kalau tubuh mah malas. Kenapa bangun malam susah? Karena tubuh doang, ruhnya nggak ada. Biar katanya kita ngedenger keutamaan sholat malam begini, wah timbul keinginan tuh. Lewayanya bangun mah berat. Udah mata udah melek, dibangunin tuh oleh mindset, oleh pikiran kita. Ini nih waktu qiyamul lail ini ya, ini keutamaannya banyak, begitu bangun kenapa? Kata nafsu, mau kemana? Mau udah tidur Nah romannya setan begitu ngelihat romannya kalah sama nafsu, ditiupin pisan tuh. Ya udah. Gitu. Meskipun orang punya ilmu, punya kesolehan, satu ketika muncul sifat nafsu itu. Nah kalau ada ilmunya, ada akhlaknya, dia yang menepis. Artinya itulah pertolongan Allah. Itu. Coba sekali bersahabat, ya. Sayyidina Abi Hurairah orang yang kagak pernah ninggalin Nabi semenjak dia Islam sampai Nabi wafat. Ya. Baru di zaman Sayyidina Umar, ya, kalau tidak salah dia diangkat menjadi gubernur juga di Bahrain. Ya. Baru berapa tahun dipecat sama Sayyidina Umar, udah. Ya. Dia ngerti karena ya Nabi lu melemah gitu. Jadi saya melihat kesimpulan itu, memang orang-orang yang memimpin jadi pimpinan itu mesti digebleng rohaninya dulu dan mendapat izin bahwa betul dia rohaninya mampu. Kalau enggak gitu. Makanya di zaman Umar bin Abdul Aziz, ketika dia diangkat jadi Amirul Mukminin, dipilih betul-betul gubernurnya itu yang ahli zuhud semua itu. Makanya dalam waktu 2 tahun negara Islam pada saat itu makmurnya luar biasa Pak. Itu di zaman Umar. Dia memimpin itu cuma 2 tahun berapa bulan gitu. Tetapi itu Baitul Mal penuh, Baitul Mal. Sampai suatu ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pergi ke Mesir, ngecek gubernurnya di sana.
Yang pertama dicek Baitul Malnya. Begitu masuk, lah ini Baitul Mal harta masih numpuk, kagak dibagi-bagi. Udah, masa udah masih numpuk, udah nggak ada yang perlu. Zaman dulu mah jujur Pak, kalau udah emang punya dikasih nggak ngambil. Kita mah lain mau kesempetan, dikasih gua mah. Nah, padahal makan udah banyak. Iya, ya karena ajaran akhlak kalau nggak perlu nggak usah ngambil. Ya, ini mau ngambil menyimpan itu udah keluar daripada akhlak nubuwah. Ya. Itu sampai kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, jangan lu kan udah saya tanya keliling ke kampung-kampung siapa yang perlu. Jangan ditanya, malu jawabnya udah mereka itu kali. Udah kalau ada yang romannya duduk sendirian ngelamun, udah serokin harta dari belakang jangan di depannya nanti. Kenapa Pak? Karena orang diberi itu hina. Gitu. Makanya kenapa? Tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Iya Pak, karena orang menerima itu hina Pak rasanya. Dan Islam menghargai harga diri manusia. Ini mau udah ngasih diomongin lagi. Tuh, kalau gak ada gua malu mampus dah. Itu tidak boleh Pak. Maka ada ungkapan seorang wali, pelit lebih baik daripada ngasih diukit. Padahal kan kata hadis Nabi nggak ada akhlak yang buruk seburuk pelit, bukhul. Tetapi dalam realita masih lebih baik daripada ngasih ngungkit. Kita disuruh menghargai sesama umat Nabi untuk tidak merasa orang itu terhina di depan kita. Sampai ngasih. Ya. Bagaimana caranya supaya jangan dia terhina? Gitu. Makanya kata Sayyidina Umar, udah kalau ada orang-orang yang ngelamun, duduk didewekan, taruh di belakangnya harta. Bener, di Sungai Nil bukan orang duduk di Sungai Nil bukan yang ngelamun, orang lagi ngeliatin Sungai Nil, rihlah. Ditaruhin harta di belakang itu. Ditinggal Pak, kagak diambil. Lah gua udah cukup. Lah harta siapa ya? Tinggal. Kita mah biar katanya udah cukup lah ya. Aduh. Ya. Nah rupanya tanggung jawab pimpinan itu untuk kesejahteraan, kesehatan, pendidikan. Itu contohnya udah ada sebetulnya di zaman ya, negara khalifah dulu. Itu. Nah ini kenapa saya cerita ke situ, karena artinya Rasulullah SAW mengerti sahabatnya. Gitu. Saya mau ngangkat gubernurnya di Madinah, tiba-tiba Sayyidina Abu Hurairah, saya dah dilihatin, enggak, nanti melemah. Tetapi wali sanadnya itu ke Abu Hurairah tuh semua. Ya aulia tuh. Ya. Nah ini cerita Sayyidina Abi Hurairah. Beliau wafat umur 78 tahun di masa Sayyidina Umar kalau tidak salah. Kemudian dikuburkan di Baqi'. Ya. Saya di Madinah kemarin ketemu orang Madinah yang apal nama kuburan Baqi' itu. Oh itu ya, makanya kalau umroh nanti kalau kita mau jarang kita panggil dia tuh nanti ya keliling tuh ini kuburan ini kan susah Pak, nggak ada namanya kan kuburan di Baqi' itu udah nggak ada namanya, nggak boleh lagi bidah jarahnya syirik itu pagi dibuka tuh. Nah kalau saya ngajak orang itu diunjukin ini apalah semua itu Pak. Dia turun temurun itu dia rupanya ya, dari bapaknya turun ke anaknya gitu. Mama qala dia
Berkata Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Sesuatu yang aku larang, ya, dari sesuatu itu kepadamu, fajtanibu. Kenapa fajtanibu? Sesuatu yang aku larang kepadamu, dari sesuatu yang aku larang itu fajtanibu. Ijtanaba itu kan dari apa asal katanya? Dari jambun. Jambun itu apa? Samping, sebelah. Ya, sebelah sini, sebelah situ. Jambun. Diwajanin ijtanaba, ifta'ala. Maknanya tiba-tiba ibta'idu, pabta'idu. Kenapa Quran nggak pakai pabta'idu? Ini adalah perintah yang sangat halus. Orang kan kagak mau diperintah jauhin, walah. Tapi apa? Fajtanibu. Kalau orang nyuruh jangan di sebelah situ, berarti di sebelah mana? Sebelah sono. Itu kan baik ama buruk. Ketika yang dilarang suruh tinggalin sebelah situ, maka berarti kudu sebelah sini. Itu kan perintah halus. Fajtanibu, ya, maka hendaklah ketepikan. Jangan di tepi situ, jangan di tepi yang dilarang. Maka makna manahaitukum anhu fajtanibuhu adalah haram, yang diharamkan, ya, jauhi. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan, kata Nabi, bihi paktu minhu, tunaikan, ya, apa yang diperintahkan itu mastata'tum, semampumu. Nah tadi semampunya begitu tuh. Kat ngantuk batu dah atau malam pegel, belum pak, belum, coba lagi lah, udah lemes baik. Lah enggak, soalnya tadi habis kerja masih ada tenaga. Jadi ukurannya ukuran yang maksimal. Ini untuk tarbiyah, tapi biasanya orang syariah mah yang minimal biasanya. Oh ya, puyeng udah nggak apa-apa dah, itu orang syariah. Ya. Nah, Kiai Ceger itu saya perhatikan standarnya standar orang hakikat tasawuf, pokok semampunya tinggi baik. Ya makanya kalau haji itu, ya Kiai Ceger mah dulu nyuruh ya abis dohor, lah itu panasnya sudah ngegencang pak. Sebelum dohor jalan, pegangin itu batu apa melontar, nungguin azan di situ. Itu saya lagi saya di Mesir, ya, Abah Tahir nyuruh urus jemaah, saya urus, saya cek tuh bagaimana haji Abah, gini gitu. Lepas melontar, waktu melontar, kita suruh Abu suruh pergi sebelum zuhur. Ya udah ntar, yang penting melontar. Enggak, sama Abah mah kudu zuhur udah ada di sono, udah pegangan batu, begitu Allahu Akbar melontar. Lah yang penting melontar. Enggak, Abah mah nyuruh begitu. Saya coba, saya goda, enggak kegoda itu jamaah Abah mah dulu. Ayo berangkat. Lah benar, kita setengah 12 mas udah sampai di situ. Lah setengah jam megangin batu, belum ada orang kan. Ngejar, siapa yang berani tengah hari bolong. Orang datang kalau siang pagi-pagi pak. Hari itu melontarnya subuh, kan yang bukan. Sampai sekarang ya masih ada. Mana pak melontar kapan hari ini? 8 habis dohor pak, sama baik ntar podoro panas. Lah sejak kapan dohor dingin coba? Ya. Masya Allah. Ya. Ya kebanyakan orang sampai malam, orang kata sampai surup malam mah udah gempor baru pergi malam. Nah ini manis tatoktum, mas tatoktum tuh. Sama haji juga kan, mas tatoktum ilai sabila, punya sawah lu punya jual kan, mas tatoktum. Tapi ukuran orang syariah mah udah dah nggak apa-apa. Ya. Nah itu namanya syariat tanpa ada tarbiyah tarikat.
Itu. Ya, karena saya pelajari tuh, kenapa dulu katanya Ki Ceger ya, kiai-kiai di sisinya itu nggak suka, karena berbeda apa penerapan agamanya kepada anak muridnya. Dia menggunakan cara tarikat, ini mah cara syariat. Baru saya pelajari, oh di ini, ya. Maka saya berpikir, wah ini generasinya yang sekarang jangan sampai ya memandang sebelah mata lagi kepada tarikat itu. Nah kan anak-anaknya yang di sekitar ini ya anak-anaknya kan ada penerusnya. Nah maka ya generasi ini bertanggung jawab untuk menjelaskan ya kenapa dulu ya kiai di Ceger dulu itu punya statement-statement, punya ketetapan-ketetapan yang selalu afdoliyat. Rupanya ada unsur tarbiyah. Itu dari mastatotum itu perbedaannya. Perbedaan persepsi dalam melaksanakan agama. Ya, mastatotum. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Pokoknya kalau udah dilarang, udah. Kalau diperintah laksanakan. Jangan ditanya. Seolah-olah begitu. Kenapa? Jangan ditanya kenapa tawaf 7 kali. Kenapa sembahyang cuma 4 rakaat? Gitu. Atau pertanyaannya, kan ada sahabat nanya, kata Nabi haji apa namanya? Wajib haji. Nanya, apakah seumur hidup cuma sekali? Nabi diem aja. Nanya lagi, seumur hidup sekali. Diem. Kan Nabi enggak ngomong berkali-kali, wajib. Nabi itu artinya, coba kalau gua kesel istilahnya, gua ngomong setiap tahun, kan mati loh. Udah jangan ditanya, gitu. Itu salah satu pertanyaan yang tidak penting. Karena bertanya itu cuma ada 2. Karena dia tidak tahu, jahil. Kedua, li ajli tafaqquh, agar untuk memperdalam ya, apa yang dimaksud oleh itu. Kalau bertanya tidak ada untuk memudahkan dia melaksanakan, itu justru nanti kalau dijawab makin susah. Maka ada dalam ayat itu, la tas'alu an asya in tubda lakum tasukkum. Jangan bertanya tentang sesuatu karena kalau dijawab justru akan mempersulit Anda. Gitu. Makanya ada seorang orang Badui datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah Allah mewajibkan sholat 5 waktu itu? Iya. Udah nggak ada lagi. Kata Nabi, kalau kamu tambahin itu tatawwu, sunnah. Puasa Ramadan sebulan, iya. Udah nggak ada lagi. Kalau kamu mau nambahin itu sunnah, karena ditanya wajib. Ya. Haji seumur, iya. Kalau kamu nambahin itu, ya. Gitu juga zakat, gitu. Ketika kewajibannya sudah ditunaikan, udah segitu doang. Nah, kalau kamu nambahin itu namanya tatawwu. Tatawwu itu maknanya apa ya? Sukarela. Itu mana sukarela kamu, artinya menjadi sunnah. Maka apa kata sahabat Badui ini? Demi Allah saya tidak akan tambahin, tidak akan kurangin kewajiban dan tatawunya. Ulama mengatakan kewajibannya doang, tatawunya tidak dengan tatawunya. Gitu. Maka pergi ngeloyong. Apa kata Nabi? Kalau dia benar omongannya, ya, maka dia akan selamat. Gitu. Nah maka nggak banyak tanya tuh, nggak ngapa gitu. Nah maka wa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim, karena hancurnya orang yang sebelum kamu hanyalah kasratu masailihim, banyak bertanya satu, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, banyak ikhtilaf ya, kepada para nabi-nabi mereka ya.
Ya, hadis ini betul-betul mengandung satu kaidah ya, yang besar tentang agama kita, di mana kandungan utamanya hadis ini adalah wujubul ittiba, wajib ngikut Nabi dan pasrah kepada apa yang dibawa oleh Nabi, udah tanpa ada penolakan sedikit pun. Nah, tentang bertanya tadi, bertanya itu ada beberapa macam. Ada bertanya karena su'alul jahil, bertanya dia nggak tahu sama sekali, kholiyuddin, 00, tanya, itu wajib yang bertanya. Yang kedua, li'ajid tafaqquh, untuk memperdalam, seperti tentang sesuatu minta penjelasan kepada ahli qadha wa ahli fatwa, gitu. Nah, yang ketiga ini bertanya tentang sesuatu tentang yang Allah tidak wajibkan ya. Sebetulnya pertanyaan itu untuk menghindar dari pelaksanaan. Nah, ini yang bahaya. Justru ketika ditanya, dia bertanya untuk meringankan, maka jawabannya jadi berat. Itu. Nah, maka ada dua yang menyebabkan umat terdahulu bertanya dan berikhtilaf. Jadi apa sebetulnya kandungan? Ya, kandungan hadis ini pertama, ijtinabu ma naha anhu Rasulullah. Apa yang dilarang Rasulullah, jauhi. Yang kedua, imtisal, melaksanakan perintah. Bi qadril istita'ah, itu poin yang penting. Ya, melaksanakan perintah berdasarkan kemampuan. Dan yang ketiga adalah dicegah untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak perlu. Ya. Orang bikin pertanyaan asal, itu jangan. Nanti begitu dijawab rupanya menyulitkan dia. Gitu. Nah, adapun dari hadis ini kita memahami berapa perkara. Ya. Pelajaran dari hadis ini, pertama, Nabi mengatakan jauhi. Ya. Apa yang aku larang, laksanakan apa yang aku perintah. Ini memberikan satu kesimpulan bahwa kita tidak dapat melaksanakan perintah sebelum menjauhi larangan. Itu sebab menjauhi larangan lebih didahulukan dari melaksanakan perintah. Orang jangan kita suruh, woi zikir 2000, sholat malam, jangan dulu. Kurangi dulu maksiatnya. Apabila kurang maksiatnya, maka akan ringan badannya untuk memikul taklif ibadah itu. Ini satu fiqhul hadis ya. Ya, satu pemahaman kepada hadis. Ternyata Nabi mendahulukan larangan daripada perintah. Yang kedua, biqadris mastatatum, ini adalah seolah-olah hadis ini mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama itu dibebankan menurut kemampuan kita, tidak ada di luar kemampuan. Dan itu real. Itu hakikian qabla syar'iyan. Dan pelajaran lain lagi, kemudahan itu tidak dapat diganti dengan kesulitan. Ya. Agama itu memberikan kemudahan, maka tidak akan bisa dilakukan apabila kita melakukannya dengan memandang susah. Artinya begini, musibah kan dari Allah, itu bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memudahkan. Kenapa? Kita perlu kepada Allah agar Allah memberikan kita sabar. Artinya bahwa Allah memberikan musibah, sebetulnya Allah mau nuker dengan sabar. Gitu. Dan yang terakhir, sesuatu yang berat akan membawa kepada keringanan. Misalnya kita mikul batu ya 10, besok bawa 5 ringan. Tapi nggak mau 10, maunya 5, ya udah yang 10 kagak pernah dapat. Ya, itu dari qadrul istita'ah. Gitu.
Dan yang terakhir adalah kita tetap mesti melihat hadis Nabi, ittiba kepada Nabi. Apapun dalam hidup ini ada contohnya di Nabi, maka kita mesti merujuk ya, kepada Rasulullah SAW. Ya, demikian yang satu hadis ke-9 ini, dan insyaallah kita sambung di bulan depan. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.